Nah, berikutnya dalam proyeksi ini juga ada istilah namanya Fawcett lines, yaitu memedaikan garis dari ukuran yang sebenarnya. Kalau kita lihat gambar seperti ini misalnya, ini pandangan atas, pandangan depan dulu, pandangan depan ini ya, pandangan depan. Ini juga ada terlihat karena dia tertarik ke sini, ini terlihat. Nah, kalau kita lihat di sini menjadi kotak dan dia kelihatan lebih pendek dari aslinya. Kalau kita lihat di sini. Nah, karena dia pandangannya dari samping sini. Begitu juga dengan pandangan dari atasnya, dari samping. Kalau dari samping ini yang kelihatan adalah ini. Ini semua kelihatan. Ini dia menyatu dengan ini dan ini. Dan ini juga kelihatan lebih pendek dari aslinya. Nah, kalau yang di pandangan atas yang kelihatan lebih pendek itu ini. Nih. Ukuran sebenarnya panjang, tapi dia ketika diproyeksikan dia akan kelihatan lebih pendek. Ini juga. Ini garis ini. Oke. Kemudian bentuk garis lingkaran lah atau kurva. Ya. Nah, ini pandangan depannya, pandangan depan ini 3 dimensi, pandangan depan yang terlihat adalah garis sisi terluar dari gambar silinder ya. Tapi dia tetap dikasih garis center line, garis panjang putus panjang untuk menunjukkan bahwa bentuknya lingkaran. Begitu juga untuk pandangan sampingnya. Nah, aksis dan center line. Kalau bentuknya silinder seperti ini, dia harus ditunjukkan ini garis ini harus ditunjukkan dan garis aksisnya juga harus ditunjukkan untuk bentuk yang kurva seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi aksis adalah untuk menunjukkan dia silinder ini ya, aksisnya untuk menunjukkan silinder dan center line-nya untuk menunjukkan dia garis berbentuk lingkaran. Nah, ini menggambarkan bentuk ini harus tetap menyertakan garis aksis dan center line. Jadi pandangan depannya harus betul-betul ditunjukkan mana yang lebih banyak mewakili. Yang pertama, pilih pandangan menunjukkan yang lebih banyak mewakili dari gambar tersebut lebih jelas ya. Yang kemudian yang kedua, yang lebih sedikit menunjukkan hidden lines, yaitu garis yang tidak kelihatan seperti lingkaran yang tadi, lubang yang tadi garis putus-putus. Nah, itu lebih banyak yang lebih sedikit. Itu sebagai pacuan kita memilih pandangan depan. Kemudian choose view to oriented. Jadi gambarnya diorientasikan dengan yang longest length parallel. Nah, yang ini yang ketiga ini maksudnya adalah kita harus memilih
shows the view, so the path is oriented with its longest line parallel. Yang akan bisa kita buat pandangannya banyak nanti, misalnya ke sini yang paralelnya. Jadi yang memungkinkan kita membuat pandangan yang lain, Oke, kemudian nah, dalam proyeksi ini ada dua istilah. Sudut pertama, sudut ketiga. Ini umumnya terkenal dengan istilah pandangan Amerika atau proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Jadi pandangan ketiga itu proyeksi Amerika, sudut pertama proyeksi Eropa. Jadi kita harus paham kedua-duanya. Nah, ini simbolnya. Kenapa dibilang? Kan di dalam kuadran itu ada 1 kuadran, 2, 3, 4. Jadi pandangan pertama, sudut pertama dan sudut ketiga. Ini untuk orientasinya, ini tanda untuk proyeksi Amerika, ya. Jadi lingkaran ini simbolnya, yang lingkaran di depan, yang ini pandangannya adalah kalau ini benda kerjanya, setiap kita yang bergerak untuk melihat dari sisinya, kemudian diletakkan di sampingnya. Nah, ini pandangannya, kita lihat dari sini. Kita yang pindah melihat setiap orientasi. Kemudian kita lihat dari sini, kita buat pandangannya. Ini untuk yang Amerika. Kemudian kalau yang untuk Eropa, ini pandangan Eropa, first angle Eropa. Bendanya yang diputar, tapi kita melihat tetap dari sisi, ya. Dia meletakkan pandangan kanannya di sebelah kiri. Karena apa? Kita ini depannya. Kita berdiri di sini, katakanlah di sini. Ya. Kemudian benda ini diputar ke sini, maka kelihatan itu dari gini bentuknya. Nah, sini ke atas sini. Nah, inilah dia bentuknya. Karena bendanya diputar, tapi ini disebut sebagai pandangan kanan, right, ya. Walaupun diletakkan di sebelah kiri. Ini, ya. Ini untuk sistem Eropa, simbolnya seperti ini. Nah, beda dengan yang tadi, simbol proyeksi Amerika. Kita yang beranjak, kita yang pindah, bukan ini tetap di sini, kita yang pindah ke sisi ini untuk melihat dari pandangan ini, dan letaknya right di sisi kanan. Diletakkan gambarnya di sisi pandangan kanan, diletakkan di kanan. Nah, kelihatan bentuknya sama, cuman diletakkannya beda. Nah, begitu juga dengan pandangan yang lain. Kalau di proyeksi Amerika, untuk melihat ke atas, kita yang berpindah untuk melihat dari arah ini. Sementara untuk ini yang diputar. Kita tetap berada di sini, melihat ke sana. Ini bendanya yang diputar ke sini arahnya. Jadi kita melihatnya dari sini. Ini kalau lebih kurang sama, ya. Ya. Top view-nya diletakkan di bawah. Nah, kebalikan. Oke, kemudian ini dua proyeksi yang paling penting dipahami. Kemudian garis putus-putus atau garis yang tidak
tidak kelihatan sebenarnya dari pandangan depan atau pandangan lain, tapi dia harus ditunjukkan. Tadi sudah jelaskan, misalnya adalah plat seperti ini, ada lubang di sini. Kalau pandangan sampingnya kita harus menunjukkan ini kalau pandangan atasnya, kalau pandangan atas, kalau pandangan samping mungkin seperti ini, pandangan depan. Nah, ini harus ditunjukkan. Kemudian harus ada garis ininya. Nah, ini untuk aturan menggambar. Kita zoom dulu. Zoomnya. Oke, syarat menggambar. Ketentuan dalam menggambar garis putus-putus atau hidden line ini misalnya, ya. Ini kan sebelah sini ada coak ini sedikit. Jadi garis yang di sini itu perlu ditunjukkan kalau dia pandangan dari depan. Maka di sini dibuat garis putus-putus. Di sini ada kesalahan. Di mana salahnya adalah di sini, ya. Jadi di ujungnya ini tidak boleh ada gap sama sekali. Kalau kita lihat ini ada gap. Jadi garis ini harus rapat di sini, ya. Kemudian yang ini juga sama. Caranya di sini itu ini kan untuk menggambarkan ini misalnya lubang baut, ya. Lubang baut seperti ini digambarkan seperti ini, lubang mur yang ada kepala murnya. Kemudian ini harus ketemu. Jadi di sudut itu harus bentuknya seperti ini ketemu. Tidak boleh seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tidak ketemu ujungnya. Itu tidak boleh. Kemudian ini juga sama kesalahannya. Di sudut ini harus ketemu. Ini tidak ketemu. Kemudian ini apalagi di sini was join the dash. Nah, ini dengan garis tengahnya ini. Garis tengahnya ini tidak boleh dia kosong. Dia di sini itu harus ketemu seperti ini. Nah, tidak boleh. Nah, ini garis putus-putusnya, ini garis sumbunya. Ini tidak boleh seperti ini, harus ketemu. Begitu juga di sini harus bersilangan. Nah, di sini syaratnya beda. Kalau di sini ini masih bisa diterima bersilangan, tapi yang seharusnya adalah ini kosong. Karena kenapa? Ini bukan garis sumbu. Yang ini adalah garis hidup yang gimana bentuknya? Ini bidang ini bidang ini garis menunjukkan garis ini ke sini, ya. Ke ujung di sini. Nah, ini harus kosong antara garis putus-putus di belakang, garis putus-putus di belakang dengan garis ini tidak boleh bersilangan, tapi ini masih bisa diterima kalau diletakkan di tengah seperti ini, masih acceptable, masih dapat diterima. Tapi yang sebenarnya dia harus garis putus-putusnya, sementara garis tegak ini harus diletakkan di space-nya. Nah, yang ini hidden line should not join visibly when this make the visible extend too far. Apa maksudnya? Kita lihat dulu.
Nah, di sini lain lagi. Di sini justru yang betul itu yang tidak ketemu dengan ujung ini. Ini yang ketemu ke ujung ini salah. Kenapa? Karena garis yang kelihatan sebenarnya itu jauh lebih jauh dibandingkan dengan garis yang mau ditunjukkan pada garis putus-putus ini adalah garis yang ada di sini, ini di belakang ini. Ini kan ada garis ini. Nah, gini. Nah, tapi di ujung yang jauh di sini ada garis yang sebenarnya nanti akan ditunjukkan dari pandangan yang lain. Nah, ini tidak boleh ditunjukkan kalau dari pandangan depan ini. Tidak, tandanya kalau garis ini itu tidak ujung dari garis ini, tapi di sini ada yang lain. Nah, kalau ditunjukkan seperti ini, dia akan menandakan ke garis yang ini. Sementara ini yang mau ditunjukkan dengan garis putus-putusnya adalah garis yang sedikit di sini. Ini kita hapus dulu biar nggak terlalu draw. Ya, ini yang mau ditunjukkan adalah garis yang di sini. Nah, oke. Nah, ini menunjukkan ada dua garis putus-putus di belakangnya. Ini pandangan depan. Yang pertama menunjukkan garis ini di sini, kemudian menunjukkan garis ini di atas sedikit. Jadi tidak boleh menggambarkan dengan dua garis putus-putus yang sejajar dari sini, harus dia zigzag. Yang atasnya ini, yang bawahnya ini. Jadi menunjukkan bahwa dua garis putus-putus ini tidak berada pada jarak yang sama. Ini aturan-aturan yang untuk gambar lingkaran, bahwa tidak boleh ada celahnya di bagian yang lurusnya, tapi dia harus di bagian yang melingkarnya. Ini juga, ini yang betul, ini yang salah. Celahnya tidak boleh di sini, tapi yang di sebelah sini celahnya. Ini sama dengan berbagai bentuk. Kemudian ke center line, garis pusat. Garis pusat selalu ditunjukkan untuk pada lingkaran ya. Ini kalau misalnya di sini ada lubang, ini merupakan diameter dari ini. Diameter dari ini ditunjukkan dengan garis center. Garis center line itu garis ini. Nah, setiap lingkaran bentuk lubang atau bentuk lingkaran lainnya, misalnya untuk baut, dia harus selalu ditunjukkan. Kalau dia pandangannya dalam bentuk dua dimensi seperti ini, harus aksisnya ditunjukkan. Kemudian kalau dari pandangan ini center line-nya dibentuk seperti ini, lingkaran. Nah, untuk ini, untuk di sini baut, lubang baut, kemudian di sini juga ada lubang baut, juga diletakkan center line-nya. Nah, keliling. Nah. Jadi di sini bukan dengan cara buat seperti ini, karena dia bautnya akan mengelilingi ini. Jadi dibuatnya sesuai dengan jumlah baut yang ada di sini, mengikuti diameternya, akan diletakkan di mana saja baut ini, di diameter berapa. Jadi center line-nya dibuat keliling. Nah, sementara untuk yang baut seperti ini, lubang yang seperti ini, dia tegak lurus, tidak perlu dibuat melingkar seperti ini. Nah, center line yang seperti ini ditunjukkan untuk bagian yang benda yang bergerak. Ini misalnya ada poros,
ada pasak lubang pasaknya di sini, dan tuas ini dia bergerak ke kiri kanan mengikuti poros, dan ini harus dibuat menunjukkan bahwa bidang ini adalah bergerak, ditunjukkan dengan center line. Oke, yang terakhir adalah garis prioritas. Garis prioritas ini maksudnya ketika ketika diproyeksikan ada dua garis yang harus didahulukan yang mana, antara garis yang tidak nampak atau yang nampak ya. Tapi di sini disebutkan garis yang nampak itu yang selalu harus menjadi prioritas utama untuk ditampilkan. Oke, yang kita lihat di sini, ini pandangannya, ini 3D-nya, ini pandangan depannya. Oke, tidak masalah pandangan depan karena di belakangnya tidak ada. Begitu kita lihat dari pandangan atas, ada garis yang perlu ditunjukkan di sini. Ya. Nah, bagaimana dengan pandangan dari samping? Ada gambar garis ini dan ada garis ini yang perlu ditunjukkan. Begitu juga di belakangnya ada garis ini. Nah, sementara di sini juga perlu menunjukkan dari center line kan, untuk menunjukkan dari harusnya kalau dia kosong tidak ada garis ini, dia ini harus ada garis aksis dari aturan yang sebelumnya. Tapi karena di sini ada garis yang lebih utama, maka yang ini tidak ditampilkan. Begitu juga dari pandangan dari sini. Yang harusnya kan ini sini ada garis putus-putus. Tapi di sini perlu ada ditunjukkan garis yang ini. Jadi yang ini yang ditampilkan, ini tidak perlu karena ini sudah ada terwakili dari sini dan dari sini. Nah, itu aturannya. Jadi antara garis utama dengan garis putus-putus, garis utama yang perlu ditampilkan dahulu. Kemudian antara garis center line dengan garis utama yang perlu ditampilkan. Nah, ketentuan untuk menggambar garis ini dalam konvensi gambar engineering 123, section line itu 0,5 mm Hb, garis yang tampak itu 0,7, kemudian hidden line 0,5, center line 0,5, construction line 0,52 H. Coba kita lihat di sini yang terakhir. Nah, jadi terakhir garis yang kelihatan itu 0,7, kemudian yang tidak nampak garis putus-putus 0,5, dan center line itu garis pusat 0,5. Jadi itulah ketentuan ini assembling dari 2 dimensi diproyeksikan ke 3 dimensi. Nah, ini untuk latihan proyeksi. Ini sebagai tugas, nanti mungkin bisa digambarkan lengkap dengan ukuran, diproyeksikan ke gambar 2 dimensi. Kita lihat nanti ada pandangannya, yang mana yang diambil pandangan depan, terserah, bisa ini pandangan depan, bisa ini pandangan depannya, bisa ini pandangan depannya, terserah, jadi tinggal diproyeksikan. Kalau ini diambil pandangan depannya, misalnya ini sampingnya, atasnya, bawahnya mungkin tidak perlu, untuk cukup 3 pandangan. Jadi ini untuk tugas dicoba diselesaikan dengan ukuran, ini masih dalam ukuran 1 inci ya. Ini ukurannya inci, dikonversikan ke dalam milimeter. Jadi yang digambar itu dalam milimeter. Oke, terima kasih. Semoga